Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu di daring ini. Tidak lupa selawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pada Ibu Andi dari Kemenak, ya, kawan-kawan dari Kemenak yang lain, Ibu Emi dari Basnas, dan juga Ibu Nur dari Kemenko PMK. Baik, saya akan coba untuk bicara tentang wakaf yang terkini. Alhamdulillah saya melihat dari partisipan ada yang dari Lombok, ada yang dari Maluku, ada yang dari Sumatera dan sebagainya. Saya ingin coba untuk menjelaskan tentang apa yang berlaku wakaf saat ini di berbagai negara. Ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Baik. Ya, ini saya kira kita bisa lihat di Undang-Undang Wakaf. Jadi intinya perbedaannya adalah wakaf dengan zakat itu, wakaf itu pokoknya harus dipertahankan. Terus kemudian kalau zakat itu ada asnaf zakat dan wakaf itu lebih bebas dan sebagainya. Saya kira itu teori secara umum ya. Dan kemudian dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa ini wakif, kemudian ada harta wakaf, kemudian ada pengelola nazir, ada manfaat wakaf, ya, dan kemudian penerimanya itu di undang-undang dijelaskan bahwa untuk dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemaslahatan umum, ya. Dan saya ingin mengajak, sebenarnya ada 11 kasus ini di sini yang kemudian saya ingin sharing, tapi saya akan coba percepat ya, presentasi saya akan percepat, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti kecepatan saya dalam berbicara ini. Baik, wakaf ini harus kita kenalkan kepada adik-adik kelas kita, terutama yang ada di mahasiswa dan juga ada di SMA juga. Saya lihat tadi ada beberapa peserta yang dari guru suatu SMA ya. Ini penting sekali Bapak Ibu untuk kita jelaskan kepada murid-murid kita dan juga anak SMA. Dan itu kami berlakukan di UNER, ada mata kuliah kewirausahaan dan salah satu mahasiswa itu, jadi ini saya ceritakan sedikit, ini bahasa Inggris tapi nggak usah lihat bahasa Inggrisnya, mungkin cukup mendengarkan dari suara saya saja. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, kewirausahaan yang kami terapkan mata kuliah tersebut itu kami desain itu adalah pilot project. Jadi kami tidak melulu teori di kampus saja. Pertemuan pertama teori, kemudian bikin grup, bikin project real. Projectnya real, ya, real. Kemudian disuruh presentasi kepada dosennya. Harus mendapat persetujuan dari dosennya, setuju atau tidak. Nah, topiknya bebas. Ada sociopreneur, ada kemudian pure business oriented. Salah satu kelompok mahasiswa itu ada yang menarik. Jadi mereka mengambil topik wakaf on the way. Jadi dia memilih, dia melihat bahwa masjid yang ada di tengah-tengah dua kota besar, ya, yang biasanya dijadikan rujukan untuk sholat, itu umumnya ya, sarungnya, mukenanya, sajadahnya itu sudah lusuh, sudah tidak layak untuk dipakai. Nah, itu dicatat sama mahasiswa saya. Ada berapa masjid, kemudian mereka hitung besarnya masjid, logikanya sarungnya cukup berapa, mukenanya cukup berapa, sajadahnya cukup berapa, mereka hitung semua antar kota, kemudian mereka mengelompokkan itu, terus kemudian mereka buat satu paket 150.000, kemudian ada beberapa sarung, beberapa mukena, ada beberapa sajadah, kemudian mereka promosikan keluar, dan promosinya itu adalah wakaf, sehingga kemudian orang kemudian beli 2 paket berarti 300.000, kemudian kita diterima oleh mahasiswa saya, kemudian akan dibelikan itu tadi mukena dan lain sebagainya itu untuk mengisi, dan itu diwakafkan ya, otomatis ya, mengisi masjid-masjid tersebut. Kami sebagai dosen menilainya itu adalah, cara menilainya itu adalah berapa banyak dia memperoleh revenue, pendapatan, ya. Kalau yang konteks wakaf on the way ini, seberapa banyak dia menerima sponsor. Jadi kalau misalnya pendapatan non sponsor yang nggak sampai 20 juta, maka dia nggak akan bisa dapat A. Nah, untungnya yang wakaf on the way ini luar biasa, mereka semangat dan berhasil mendapatkan 30 juta, akhirnya mereka bisa mendapatkan A. Kami bantunya itu bukan membantu, kami memberikan jalan, jadi kami ada kenalan dengan radio gitu ya, kami minta kontak radio itu mengizinkan supaya mahasiswa saya bisa promosi di sana, dan diizinkan, jadi mahasiswa saya live di radio gitu, terus kemudian donasi wakaf itu kemudian bermunculan. Nah, ini salah satunya, jadi seperti ini ceritanya nanti
apa namanya bisa lihat di slide. Nah, seperti ini yang sosialisasi oleh mahasiswa saya lakukan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah tulisan saya wakaf untuk pesantren. Saya lihat di sini juga banyak Bapak Ibu yang mungkin berinteraksi dengan pesantren. Saya melihat pesantren ini potensi wakafnya itu luar biasa, ya. Suatu saat saya pernah pergi ke dalam suatu pesantren gitu ya. Itu apa namanya santrinya itu sedang makan siang dan banyak nasinya. Padahal yang harus untuk santri itu adalah banyak dagingnya karena itu adalah protein. Ya, protein santri ini adalah calon imam, calon khotib, calon pendakwah dan sebagainya, maka harus diberi protein yang layak gitu ya. Masalahnya adalah ini harganya mahal, daging sapi itu harganya mahal. Maka bagaimana supaya harganya murah? Nah, ini kemudian saya tulis di koran ini. Intinya adalah memanfaatkan lahan wakaf yang nganggur. Lahan wakaf nganggur itu kita lihat mana yang cocok untuk peternakan sapi. Ya, sapi boleh, kambing boleh, ayam boleh. Terus kemudian mana kerjasamanya? Kerjasamanya adalah dengan universitas, dengan perusahaan dulu. Perusahaan yang bagaimana? Perusahaan yang bahan bakunya itu daging, ya, seperti kornet, nugget, dan kemudian sosis dan sebagainya. Kita minta CSR-nya. CSR-nya untuk apa? Untuk beli anakan, untuk beli kambing atau sapi yang masih yang masih kecil. Terus kemudian untuk beli pakan, ya, sehingga tanahnya sudah nggak bayar, terus kemudian anakan sapi sudah nggak bayar, kemudian pakannya sudah nggak bayar. Nah, kemudian dikerjasamakan sama universitas. Kenapa dikerjakan dengan universitas? Universitas yang ada fakultas kedokteran hewan. Supaya apa? Kita menjamin kesehatan dari sapi-sapi tersebut, ya. Kita nggak ingin ada sapi gila di situ, sehingga kemudian dengan kerjasama dengan universitas itu maka kontrol akan kesehatan sapi, kesehatan ternak itu bisa dilakukan oleh para dosen atau mahasiswa, tentunya mahasiswa yang dengan dibimbing oleh dosen. Dengan seperti itu maka biaya kesehatan sudah nggak bayar, terus kemudian tanah sudah nggak bayar, kemudian anakan sudah nggak bayar, kemudian bahan pokok sudah nggak bayar, ya, karena disubsidi ini semua, sehingga harga daging sapi nanti akan bisa turun. Dan itu kemudian bisa dijual ke siapa? Kalau ini dikelola pesantren, maka bisa dijual kepada pesantren itu sendiri untuk kemudian dijadikan daging untuk makan siang santri-santrinya, atau untuk misalnya wali santri misalnya, atau alumni dari santri itu tersebut, ya. Dan ini yang kemudian bisa, ini keuntungannya ya seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, nomor tiga, ini wakaf untuk nelayan. Jadi ini proyek kami yang sedang berjalan, ya alhamdulillah. Jadi kami melihat di Surabaya itu ada namanya Kenjeran. Kenjeran ini pantai yang dimana nelayan itu setiap hari itu selalu mencari ikan. Kendalanya adalah nelayan-nelayan itu kalau mau mencari jaring dan mencari diesel dan sebagainya, itu kemudian harus ke kota. Jauh, biaya, capek dan sebagainya, ya. Oleh karena itu, ini BMT Muda ini kemudian berinisiatif, asosiasi nelayan itu dipandu untuk membuat koperasi syariah, ya, dipandu untuk bikin koperasi syariah. Mereka akhirnya mendirikan koperasi syariah tersebut. Koperasi syariahnya itu lokasinya persis di tepi pantai itu, nah di sini, di sekitar ini. Jadi ini sebelah kanan ini sudah sudah laut, ini mendekati Selat Madura ini, sehingga nelayan tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke kota untuk ini. Apa menariknya di sini? BMT itu sudah nazir wakaf uang, ya, sudah resmi. Kemudian BMT Muda tadi itu memberikan Qardul Hasan dulu kepada koperasi syariah nelayan ini. Kenapa? Karena itu pembiayaan pertama startup, supaya tidak memberatkan koperasi syariah tersebut, supaya tidak memberatkan dari nelayan-nelayan tersebut. Dikasih Qardul Hasan 4 juta. Dalam 10 bulan, akhirnya balik dalam 10 bulan, balik 4 juta, kemudian mereka minta lagi, baru kemudian akadnya yang berbeda, musyarakah dan lain sebagainya. Jadi ini cukup menarik. Nah ini, jadi BMT Muda itu memberikan kepada koperasi bahari, ini koperasi syariahnya nelayan. 4 juta itu dibelikan ini, jaring, tali, dan lain sebagainya, sehingga nelayan itu nggak perlu jauh-jauh. Dan luar biasanya, nelayan di sini itu adalah, dia baru bayar kepada koperasi di sini, itu setelah ikannya terjual. Ya, jadi nggak bayar di awal, ikannya terjual, baru kemudian sebagian dari itu untuk bayar ini. Jadi sama-sama diuntungkan, ya. Untuk apa? Nah, ini saya dan ini koperasinya, gitu ya. Untuk apa ini? Karena ini wakaf dan sudah ada musyarakahnya. Jadi BMT Muda itu sebagai
pihak yang memberikan pembiayaan tentu dapat untung. Nah, untungnya itu untuk siapa? Sebagian itu adalah untuk fakir miskin, ya. Sebagian adalah untuk taman pendidikan Al-Qur'an. Dan ini adalah sustainable untuk berkelanjutan. Artinya apa? Jadi guru-guru ngaji di sini, siswa-siswa di sini itu tidak perlu meminta orang-orang, cukup dari koperasi BMT itu dari dana-dana laba dari wakafnya itu untuk operasional ini, dan itu sangat luar biasa. Nah, kita sekarang lagi mengembangkan wakaf-wakaf lebih banyak lagi untuk di koperasi tersebut supaya bisa memberikan beasiswa dan lain sebagainya. Oke, nomor 4. Nah, ini yang luar biasa ada lagi. Bahwa wakaf itu tidak hanya wakaf kuburan, wakaf masjid dan sebagainya. Sekarang ini ada, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah tahu, di Ponpes Zakat di Pekalongan, Jawa Tengah, itu ada namanya wakaf selang pertalite. Jadi ada wakif yang kemudian punya pom bensin, ingin bersedekah kepada Ponpes Zakat, tetapi tidak wakaf keseluruhan pom bensin tersebut. Tapi dia hanya mewakafkan selang pertalite-nya itu tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap bulan. Jadi tanggal 16 sampai 30 keuntungannya itu masuk kepada wakifnya. Tapi yang diwakafkan itu tanggal 1 sampai tanggal 15 gitu ya. Kemudian nah yang kelima ini wakaf saham. Wakaf saham ini jadi kalau Bapak Ibu misalnya beli saham, maka saham itu diwakafkan. Sehingga nanti kalau ada dividen, maka dividen itu tidak bisa diterima oleh Bapak Ibu, tapi digunakan untuk sosial. Dan ini sekarang sudah dikembangkan oleh BWI. Wakaf poin, Telkomsel, Bapak Ibu suka nerima poin, kalau beli poin di Telkomsel itu selalu ada SMS, Bapak ada sekian poin, Bapak ada sekian poin. Nah itu kalau akhir tahun kan hangus. Nah, BWI sudah kerjasama dengan Telkomsel yang kemudian meminta Telkomsel agar itu jangan dihanguskan, tapi dirupakan rupiah yang kemudian diberikan kepada BWI sebagai wakaf. Dan ini sangat luar biasa, itu nomor 6. Nomor 7, nah ini saya singkat saja, ini wakaf blockchain. Beberapa di antara presentasi ini sudah sedang saya buat videonya, nanti mungkin bisa Bapak Ibu lihat di YouTube ya. Wakaf blockchain ini saya sedang buat videonya, cuman belum saya upload. Intinya itu adalah bagaimana kita bisa memberikan transparansi kepada publik ya, kepada keseluruhan stakeholder supaya memuaskan wakif dan tidak ditipu seperti itu ya. Saya mohon maaf nggak bisa cerita lebih lanjut, nanti bisa lihat video saya. Nanti kalau sudah saya upload ya. Nah kemudian ada indeks wakaf nasional. Ini yang sedang saya kerjakan dengan 3 universitas lain, yaitu UGM, ITB dengan IPB Bogor. Jadi intinya adalah seperti IZN, tapi kita buat yang wakaf. Sehingga nanti kita BWI Pusat itu bisa melihat mana daerah yang maju wakafnya. Provinsi mana, karena ini berbasis provinsi. Jadi Bapak Ibu yang BWI provinsi yang hadir di sini, insya Allah sebentar lagi kita akan ketemu lagi. Karena ini diharapkan untuk BWI provinsi itu untuk aktif memberikan data di sini, sehingga kita bisa tahu ini alat ukur kinerja perwakafan. Ini IWN ini bisa diadopsi oleh negara lain, sehingga ini akan menguntungkan BWI Pusat untuk melihat sejauh mana disparitas perbedaan antara provinsi yang maju wakafnya dan provinsi yang masih perlu pembenahan. Dan ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua. Ini rumah sakit wakaf yang oleh Dompet Duafa. Yang singkat di sini, yang luar biasanya di sini itu adalah ini dibantu dengan zakat dan wakaf. Bu Andi kalau 5 menit sebelum selesai mohon saya diberitahu ya, karena ada yang penting sekali di akhir yang harus saya jelaskan. Jadi saya butuh 5 menit di akhir. Nah ini Bapak Ibu, rumah sakit ini itu tanahnya wakaf. Ya, kemudian gedungnya juga wakaf. Kemudian dokternya itu dibantu dari zakat dan juga divisi zakat sedekah yang lain yang ada di Dompet Duafa. Ini terakhir ini, lihat angkanya berapa? Kalimat terakhir ini 65 miliar untuk membangun ini ya, 65 butuhnya 65 miliar. Mari kita lihat lagi wakaf itu, ini nomor 10 ya. Wakaf ini harus ada di suatu lokasi yang resikonya kecil sekali ya, resikonya kecil sekali. Ini ada di Singapura. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa keuntungan ini, jadi ini ya, masjidnya mana sih? Ini masjidnya. Bapak kalau bisa lihat kursor saya, ini masjidnya. Di atas ini, ya ini masjidnya, kemudian di bawah, di basement itu ada, ini ya. Kemudian di sini adalah Hotel Somerset. Jadi keuntungan dari hotel ini itu akan untuk membiayai operasional masjidnya. Jadi masjidnya itu nggak perlu minta dari pemerintah, ya, minta keuntungan dari ini hotelnya dan juga di situ ada toko-toko yang disewakan, itu adalah untuk
membiayai operasional ini. Termasuk ini, khotib, ya, kadi, bilal, ya orang azan itu ada gajinya Bapak Ibu, digaji dari sini. Nah ini Bapak Ibu, lokasinya di Ben Collins Street. Ben Collins Street itu tempat yang sangat strategis, ya, yang setiap tahun tuh harga tanahnya naik sehingga harga sewanya naik. Sehingga kemudian cocok ini kalau dibuat untuk wakaf karena memang harus resikonya kecil dan keuntungannya besar. Ya, nah ini ya, nah ini saya ini sebelah saya itu adalah masjid yang persis. Ya, oke. Nah ini di Singapura Bapak Ibu. Cash wakaf di Singapura itu kita perlu belajar dari Singapura. Kita lihat apa sih sebetulnya gambar ini. Gambar ini itu adalah kelompok-kelompok ya. Di Singapura itu cash wakaf itu wajib. Beda dengan kita Bapak Ibu. Mereka wajib tapi nominal uangnya itu mereka mampu. Jadi ini kalau ada 1.000 ya. 1.000 ini 1.000 Singapura dolar atau sekitar 10 juta. Kalau ada muslim, pekerja muslim yang setiap bulan itu dapat gaji 10 juta per bulan, maka dia harus berwakaf 30.000 ya per bulan. 30.000 besar nggak? Kalau gajinya 10 juta, 30.000 itu kecil. Kalau yang ini 10.000 itu 100 juta. 100 juta itu dia harus berwakaf 260.000. 260.000 itu besar, tapi kalau gajinya 100 juta, maka 260.000 itu kecil sekali. Dari sini berapa yang bisa terkumpul? Bagaimana mereka mengumpulkannya? Mengumpulkannya itu adalah dengan potong gaji. Ya, mereka tidak bermasalah ketika gajinya harus dipotong karena nominalnya sedemikian. Jadi MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura, itu sudah punya rekening orang-orang muslim semua yang langsung akan dipotongkan dan langsung masuk rekeningnya MUIS tersebut. Berapa setahun bisa terkumpul? Setahun bisa terkumpul itu ini Bapak Ibu, 350 miliar. Ya, 350 miliar itu 1 tahun Bapak Ibu. Ya, 1 tahun dengan jumlah muslim Singapura berapa? 250.000. Ya, 250.000 Bapak Ibu ya. Berapa terkumpul? 350 miliar. Berapa tadi rumah sakit dibutuhkannya? 60 miliar. Ya. Kurang berapa menit, Bu Andi? Maaf nggak kedengeran? 5 menit lagi, Pak. Oke. Ini hampir selesai, Bapak. Hampir selesai. 350 miliar. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Ini mungkin menjadi slide terakhir saya. Kita lihat populasi Indonesia berapa sekarang Bapak Ibu? 240.000, mungkin sekarang sudah bertambah 270 juta. Populasi muslim berapa? 85% kan? Berarti sekitar 200 juta. Misalnya separuh muslim tidak miskin ya. Separuh muslim tidak miskin, yaitu berapa? 100 juta. Dari 100 juta itu, setiap orang dari yang tidak miskin berwakaf Rp1.000 per bulan. Rp1.000 per bulan. Maka berapa yang bisa kita kumpulkan? 100 miliar rupiah sebulan. 100 miliar. Tadi Singapura berapa? 350 miliar setahun. Indonesia 100 miliar sebulan. Rumah sakit tadi harganya berapa? 65 miliar. Berarti setiap bulan kita bisa mendirikan rumah sakit dengan wakaf. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, ini adalah email saya dan nomor HP saya. Silakan difoto, silakan di share screen. Nanti kalau ada diskusi tentang wakaf, saya dengan senang hati kita bisa komunikasi. Itu saja mungkin Bu Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.